negara hukum, semua sama di hadapan hukum. Keadilan dan kebenaran haruslah ditegakkan. Wahai para penegak hukum, mengabdilah demi bangsa ini. Janganlah menyalahgunakan wewenang ada padamu. Bangsa kita saksikan cuplikan ini, kita lihat cuplikan yang katanya penangkapan dan pencabutan gugatan di kepolisian. Itu ya, kita saksikan cuplikan ini. Pelaporan dan pencabutan perkara di kepolisian diatur gratis oleh negara. Ini kepolisian mana ini, Pak? Kalau di Konoha, bayar semua. Mau cabut laporan, melapor pun kalau nggak dibayar ya nggak tanggapi kalau di Konoha. Ini negara mana? Indonesia nampaknya ini ya. Indonesia ini gratis nampaknya. Pencabutan ini gratis, ini pencabutan pelaporan Indonesia. Kalau lihat dari bajunya Indonesia. Ya, tadi kita sudah saksikan ya. Dan oh ya, saya lupa yang bagi yang baru nonton, ini nama lengkap saya dan gelar saya. Oke, kita bahas. Tadi dia menyebut kata kepolisian Indonesia. Jadi bagi jadi dua. Satu, proses laporan. Dua, pencabutan. Kita bahas satu-satu tentang laporan. Kalau klien datang ke saya mau buat LP laporan polisi, mereka nanya bayar nggak? Saya jawab bayar, harus bayar, nggak bisa nggak. Kenapa? Karena saya berapa kali di polsek, salah satu polsek, beberapa polsek tepatnya, melihat orang buat laporan. Yang terakhir deh, saya cerita ini laporan terakhir. Ada dua orang mbak-mbak kehilangan motor buat laporan di salah satu polsek di Jakarta, Jakarta Pusat, salah satu polseknya. Buat laporan, tapi itu bawa makanan tuh, bawa minum, bawa apa, buat laporan sambil nusuk. Ya Pak, motornya dong, enak banget lah. Hidupnya tuh bubble. Waduh, enak. Berdua tuh jadi, tahu nggak? Gua ngeliatin, gua jadi advokat, gua ngeliat di luar. Semua polisi yang ada di ruang menunda. Kalau lu mau perlakukan mereka aja biadab, terus lu minta diperlakukan baik seperti itu, apa ruginya sih? Lu beli bensin, lu beli juga polisinya. Polisi juga manusia bro, sis, yang butuh makan. Lu beli makan dimsum, minum bubble ya lu beliin. Di ruangan sih paling nggak lebih dari 30 orang. Jangan pelit lah. Jadi orang sedekah itu nggak bakal bikin lu miskin. Belum lagi ada kejadian teman saya sendiri, mau buat laporan polisi, tapi karena temen ya diajak makan, Pak, karena temen, bro, lu juga bentar yuk, gua mau cerita nih, gua mau buat laporan. Udah, di salah satu restoran Padang yang menurut saya mahal, Baka Putih. Di mana-mana yang mengajak itu kan yang bayar ya harusnya ya. Nyatanya enggak. Dan nyatanya mah temen gua bayar sendiri dan polisi suruh bayar sendiri. Kos kan dikasih, apa suruh bayar. Malamnya gua komplain, sis, lu gila ya, lu ngajak orang makan siang, suruh lu kan lu yang ada kepentingan ngajak restoran mahal, ya lu bayar. Nah, lu tahu jawabannya apa? Dia bilang,
Kan polisi dibayar oleh negara, jadi harus gua udah punya gaji, bayar sendiri dong. Masa masuk gua yang bayarin? Lu aja kebangetan. Gimana? Polisi juga manusia, mau juga punya perasaan kali. Oke, mereka digaji negara, tapi jangan lupa aturan dari ras terkuat di muka bumi. Uang suami adalah uang istri adalah uang istri. Bagaimana kalau lu ketemu yang lagi buat laporan adalah korban dari ras terkuat? Gimana? Suami nggak megang duit sama sekali karena diketekin sama istrinya. Bolak-balik ke dapur, Patrick cuma mau teh manis lagi. Buat makan lapar. Lu sedekah kek. Itu uangnya, makanya ketika gue bilang ke kantor advokat, kantor bayar, ya lo makan apa? Ya dia juga makan. Satu kantor, jangan pelit. Terus juga misalkan lo makan jam 12, selesai jam 1. Gua tanya lu jam 1 kalau lo ngomong sampai jam 4. Haus gak? Haus. Cobain aja lo ngoceh 3 jam. Pasti pengennya apa? Jus, minuman dingin. Ya lo haus, terus lo beli sendiri minum, pluk. Seger banget, enak banget. Wajar lu pingpong tiap meja, diputer terus. Wajar lu suruh pulang. Kalau ini yang membuat laporan kebangetan. Juga terakhir gue ceritain juga yang tentang buat laporan. Gue lagi ngobrol di salah satu polsek di Jakarta. Gue masih di Metro. Lagi ngobrol di depan, ada dekat tempat laporan masyarakat. Temen gue cerita, temen gue polisi tentang istrinya. Dia pokoknya lagi makal banget. Curhat udah gue dengerin. Nah lama datang ibu-ibu bawa anak, bilang di sini dipukul sama suaminya. Gua sendiri ngeliat, nggak yakin dipukul, mungkin kejedot dinding, bilangnya dipukul, mungkin aja ya, gua nggak tahu whatever. Terus intinya kata temen gua, ya polisi, tolong kok divisum dulu, bener korban hasil penganiayaan apa enggak. Singkat cerita, nih gua nggak mau ceritanya panjang soalnya. Ibu itu malah bilang, Pak, tolong kita belum makan Pak, tolong minta duit dong Pak buat makan. Buat ke rumah sakit dong Pak. Ya teman gua aja lagi kesel, duitnya diketik sama bininya. Tip palak, terus dia bilang saya juga ngambil duit, terus maksa. Disuruh pulang akhirnya. Terus dia tuh gua ngeliat di Facebooknya, diusir sama polisi mau buat laporan. Bukan diusir, kelakuan lo kayak biadab kayak gitu, tau gak sih? Lo mau diperlakukan polisi dengan baik ya, lo lakukan polisi dengan baik juga, seperti lo mau diperlakukan seperti apa. Itu pertama. Yang kedua, Pak cabut laporan bayar. Aduh bos, kalau lo nggak ngerti restorasi justice, lo diem, jangan polisi. Sekali lagi, jangan nyalahin polisi. Sekarang sejak KUHP ini baru nih baru keluar Februari belakangnya. Itu sistem namanya Pembinaan Indonesia Restorasi Justice. Yang minta duit itu bukan polisi, tapi korban yang lu jahatin. Pahamin, restorasi justice itu artinya perdamaian. Dari istilahnya lu menzolimin orang lain, yang dizolimin minta ganti rugi. Terserah dia mau minta berapa. Misalkan lu nyolong motor, terus orangnya nggak terima atas kerusakan itu segala macam, dia minta ganti 1 miliar, boleh nggak? Boleh. Kalau gue jadi korban, boleh Pak, bilangnya sama pelakunya, saya cabut gugatan
bayar 1 miliar dulu ke saya, baru saya cabut gugatannya. Ya polisi menyampaikan, Pak, ini korban minta 1 miliar Pak buat cabut gugatan. Beritanya apa di medsos? Wah, polisi yang minta duit buat cabut gugatan. Oh, goblok. Restorasi justice itu dasarnya banyak banget nih, banyak banget. Pertama lu dengerin, lu punya tuh kuping dengerin tuh. Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 ini KUHP. Terus juga peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman bagi hakim dan mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Terus juga peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorasi. Terus peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 mengatur penanganan pihak pidana berdasarkan restorasi justice di tingkat kepolisian. Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 KUHP baru pasal 54 menekankan pemidanaan yang mempertimbangkan pemaafan korban atau restorasi justice. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak restorasi justice. Jadi kewajiban mendekatkan keadilan restorasi dalam menyelesaikan perkara anak. Yang minta bukan polisi, dodol. Aduh, capek. Di video saya itu udah banyak keluhan, udah diajarin pasti bodohnya hilang-hilang loh. Itu kan yang minta korban, lu juga kalau jadi korban kejahatan. Sekarang sistem KUHP baru bukan pemidanaan tapi restorasi. Korbannya minta apa atas dari kelakuan lu, seperti itu. Jadi jangan apa-apa nyalahin polisi, salah diri lu yang melakukan kejahatan. Belum diperdata lu, itu baru yang duitnya itu kan ibarat kerugian berupa material. Perdata ke imaterialnya, shock korban, kaget, terus juga trauma, belum ke psikiater segala macam. Ya lu itu. Sekarang sistemnya udah restorasi justice, bos. Kenapa? Penjara udah penuh, udah over kapasitas. Yang harusnya satu ruangan 5 orang diisi berapa? 150 orang. Makanya main-main ke Cipinang, Salimba, lihat dalamnya kayak apa. Masuk, gua bolak-balik ke Cipinang, penuhnya udah kayak ikan teri, tau gak sih? Seperti itu. Jadi kalau nggak ngerti restorasi justice, terus lu pelit, mau buat laporan, lu pelit, lu makan-makan sendiri. Ini uang-uang gua, enak aja polisi, digaji sama negara. Masih buat laporan, bos. Karena gua berani swear ke semua yang nonton. Gua ketemu banyak tuh, lebih dari 1 ya berarti ya. Teman gua yang polisi yang 1000% takut sama bini, serius. Karena gua muslim, gua Allah jadi saksi. Dia bilang uang gua dikentit sama bini gua. Istilahnya, ini istilah gua doang. Dia bintang 4. Gua Kapolri lu ibaratnya ya, gua udah kasih kutip ya. Tapi bini bintang 7. Ya lo ketemu bikin sakit kepala. Jadi semoga mengerti penjelasan saya, laporan dan jaminan seperti itu. Dan sekali lagi jangan menjelekan polisi dulu, gua nggak paham undang-undang. Ya sekarang sistemnya restorasi justice. Jadi nanti kalau lamarin motor apa sama polisi pasti disuruh restorasi. Penjara udah overload bro, sumpah udah overload. Tadi di dalam juga, lo kira masuk penjara gratis? Bayar bro, lewat pulsa. Makanya sekarang itu mau dikurang-kurangin. Karena restorasi jangan lo pikir cuma di Indonesia doang. Indonesia kan tinggal di zaman.
negara-negara maju, Singapura, Australia segala macam, lo cek deh penjaranya kosong karena menyelesaikan mereka pada cara restorasi seperti itu. Restorasi justice adalah perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku kejahatan, di mana korban itu minta ganti ruginya. Itu sebutnya restorasi justice. Tapi harus didaftarkan di pengadilan. Dan lo wajib punya yang menamanya punya KPH dari lisensi Mahkamah Agung di Indonesia. Dan alhamdulillah gue udah punya lisensi. Tapi belum sertifikat di sini. Jadi gue lisensi KTA gue jadi mediator mungkin. Dan gue punya wewenang untuk mendaftarkan perdamaian itu di akta berada di pengadilan. Ya udah, sekian ya. Kalau kamu butuh advokat, mediator non hakim, terus juga tentang apa staf analis atau hukum, bisa hubungi kami di bawah ini. Ya dulu ya, no pro bono yang artinya berbayar. Jangan lupa tetap semangat dan salam kasih. Terima kasih.